Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, Siriton Al-Farhan akan menyampaikan materi tentang mata kuliah teori bilangan, atau lebih tepatnya tentang subbab yaitu teorema Fermat dan Wilson, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kamerlisa MPD. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu teorema Fermat. Perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Bilangan-bilangan dalam barisan ini kongruen modulo 7 berturut-turut dengan 4, 1, 5, 2, 6, dan 3. Tampak pada barisan belakang akhir ini, suku-sukunya adalah bilangan-bilangan asli kurang dari 7, yaitu unsur-unsur dari himpunan residu terkecil modulo 7. Coba tentukan residu-residu terkecil modulo 8 dari bilangan-bilangan dalam barisan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Residu-residu terkecil modulo 8 dari bilangan-bilangan dalam barisan itu berturut-turut adalah 3, 6, 1, 4, 7, 2, dan 5. Tampak pula bahwa residu-residu terkecil dari bilangan-bilangan dalam barisan tadi adalah semua bilangan asli kurang dari 8. Residu-residu terkecil modulo 9 dari bilangan-bilangan dalam barisan adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Berturut-turut adalah 3, 6, 0, 3, 6, 0, 3, 6. Tampak di sini bahwa residu-residu terkecilnya ternyata tidak terdiri atas semua bilangan asli yang kurang dari 9. Contoh-contoh tersebut merupakan suatu ilustrasi dari teorema berikut ini. Teorema 6.1. Jika A dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, A2, 2A, 3A, dan seterusnya hingga M-1 kali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M-1. Dengan perkataan lain, teorema 6.1 dapat dikatakan bahwa jika A dan M sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga M-1 kali A. Ingat bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai M-1. Ya, selanjutnya teorema 6.1. Perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga M-1 kali A. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Mengapa? Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M-1. Andaikan ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Misalnya, R kali A kongruen SA modulo M dengan 1 lebih kecil sama dengan dari R lebih kecil dari S, dan S lebih kecil dari M. Karena A dan M sama dengan 1, maka kita dapat melenyapkan A dari kekongruenan itu, sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Tetapi, karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, maka R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M, sehingga R sama dengan S. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa 1 lebih kecil sama dengan dari R, lebih kecil sama dengan dari S, dan lebih kecil dari M. Maka pengandaian tersebut tidak benar jika tidak ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M-1. Perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Residu-residu terkecil modulo 7 dari masing-masing suku dari barisan ini adalah 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, dan 24 kongruen 3 modulo 7.
Tampak pada 6 kekongruenan tersebut bahwa residu-residu terkecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, 4, sampai 6. Jika semua bilangan pada ruas kiri dari 6 kekongruenan ini dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yaitu 4 dikali 8 dikali 12, dikali 16, dikali 20, dikali 24. Kongruen 4 dikali 1 dikali 5, dikali 2, dikali 6, dikali 3 modulo 7. 4 pangkat 6 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 kongruen 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 modulo 7. 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial dikali modulo 7. 6 faktorial modulo 7. 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Dengan cara seperti itu, cobalah tunjukkan bahwa A 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11, 4 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13, 8 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5, dan 13 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Contoh-contoh tersebut merupakan penerapan dari teorema-teorema Fermat berikut ini. Yang pertama, jika P suatu bilangan prima dan A P sama dengan 1, maka A sama dengan 1 modulo P. Bukti, ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A, demikian A dan P sama dengan 1. Maka menurut teorema 6.1, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga P-1 dikali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga P-1. Sehingga hasil kali akan kongruen modulo P juga, yaitu A dikali 2A dikali 3A dan seterusnya hingga P-1 dikali A, kongruen 1 kali 2 dikali 3 dan seterusnya hingga P-1 dikali modulo P. A pangkat P-1 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya hingga P-1 kongruen P-1 faktorial modulo P. A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial kongruen P-1 faktorial modulo P. Karena P dan P-1 faktorial saling prima. Mengapa? Karena kita dapat melenyapkan P1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini sehingga diperoleh A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Teorema Fermat tersebut dapat dinyatakan lebih umum dengan meniadakan ketentuan A dan P sama dengan 1 sebagai berikut. Contoh, 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 dapat ditulis sebagai 3 dikali 3 pangkat 5 kongruen 1 modulo 7. Hal ini dapat dikatakan bahwa inverse 3 modulo 7 adalah 3 pangkat 5. Selanjutnya dapat dikatakan secara umum bahwa jika P suatu bilangan prima dan FVB A dan P sama dengan 1, maka inverse A modulo P adalah A pangkat P min A. Yang selanjutnya, berapakah sisa pembagian dari 5 pangkat 38 oleh 11? Jawab, menurut teorema Fermat, 5 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Maka, 5 pangkat 38 dikali 5 pangkat 10 dikali 3 tambah 8 kongruen 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4 kongruen 1 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 modulo 11. Jadi, 5 pangkat 38 dibagi 11 bersisa 4. Yang selanjutnya yaitu teorema Wilson. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Kita buktikan. Misalkan adalah suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat min 1 kongruen 0 modulo P. R plus 1 dikali R min 1 kongruen 0 modulo P. Pengkongruenan terakhir ini berarti P membagi R tambah 1 dikali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi R tambah 1 atau P membagi R kurang 1. R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 kongruen 0 modulo P. R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen P min 1 modulo P atau
1 kongruen modulo P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P-1 adalah solusi dari 1 modulo P. Bukti lain yang lebih mudah, apabila P-1 dan 1 masing-masing disubstitusikan pada X dalam pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, selesaikan pengkongruenan berikut ini. Yang pertama, X kuadrat kongruen 1 modulo 7. Dan yang kedua adalah X kuadrat kongruen 24 modulo 23. Perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari pengkongruenan linear berikut ini, yaitu solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1, solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4, solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7 adalah 5, solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7 adalah 2, solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7 adalah 3, dan solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Tampak dari pengkongruenan linear tersebut bahwa jika A bagian dari T, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A aksen bagian dari T pula. Dapat diperiksa pula bahwa apabila A, B bagian dari T dengan A tidak kongruen B modulo 7, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo 7. Dengan A aksen B aksen bagian dari T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 7 dan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi-solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 6. Hal ini merupakan penerapan dari teorema Wilson. Baiklah, sudah sampai di penghujung video. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.